Selamat datang di channel saya teman-teman. Halo, saya Franciscus Adrian Krisnata akan memandu teman-teman bagaimana cara live streaming video conference atau webinar di YouTube, di Facebook, atau di media manapun. Pada kesempatan kali ini aku akan memberikan bagaimana cara live streaming video conference itu atau webinar itu ke media-media YouTube. Live streaming ini hanya berbicara tentang bagaimana kita nge-stream video conference dan bagaimana kita stream video kita itu agar bisa diakses di YouTube. Untuk kesempatan lain saya akan memberikan informasi bagaimana cara live streaming lewat kamera, live streaming lewat game, dan sebagainya. Baik, yang teman-teman perlu butuhkan untuk live streaming ini adalah yang pertama, link video conference teman-teman. Jadi link video conference ini saya membuat dummy atau membuat meeting sendiri dengan nama testing live streaming. Ini nanti tergantung video conference teman-teman. Lalu yang kedua, software OBS, Open Broadcast Studio. Ini software ini gratis dan open source, bisa di-download. Ada program lain yang namanya vMix, ya, tapi saya tidak akan menggunakan itu pada kesempatan kali ini. Supaya teman-teman juga bisa mempraktekkannya dengan mudah, maka saya menyarankan menggunakan OBS terlebih dahulu. Oke. Lalu yang kedua, yang ketiga kita perlu channel YouTube. Channel YouTube ini, oke, saya buka dulu dari awal supaya teman-teman juga paham bagaimana cara mengaksesnya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman membuka channel YouTube teman-teman, maka pergi ke bagian kanan atas ini, lalu klik tombol create, lalu kemudian go live, tekan go live. Oke. Pada channel YouTube yang belum pernah digunakan untuk live streaming, maka ketika teman-teman membuka halaman go live akan muncul pernyataan supaya teman-teman mengaktifkan fitur live streaming terlebih dahulu. Biasanya ini diaktifkan dalam waktu 1x24 jam. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama kita harus membuka video conference dulu, lalu yang kedua pergi ke YouTube terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama di YouTube ini kita membuat judul dulu, judul untuk stream kita. Misalkan di sini saya beri judul testing webinar itu. Lalu ini public, unlisted, dan private. Public itu semua orang bisa melihat. Kalau unlisted itu hanya bisa melihat, orang lain bisa melihat ketika orang lain mengakses link yang teman-teman bagikan. Lalu untuk private ini hanya teman-teman yang bisa melihat. Jadi teman-teman yang punya channel yang bisa melihat. Di sini akan saya setting public. Add description, ini deskripsi tentang seminar kalian, seminar teman-teman. Bagaimana atau apa seminar teman-teman, temanya, judulnya itu bisa ditaruh di deskripsi. Sosial media, website juga bisa ditaruh di deskripsi. Sebagai contoh, simulasi seminar ya. Oke, lalu berikutnya ada kategori. Di sini ada banyak, bisa disesuaikan dengan kategori teman-teman. Di sini akan saya pilih education. Schedule for later itu ditujukan jika teman-teman Sabtu besok mungkin ya, atau mungkin Jumat besok atau minggu depan mau live streaming. Nah, ini teman-teman bisa merencanakan itu di sini dengan memilih tanggalnya dan jamnya. Fungsinya adalah supaya subscriber teman-teman itu punya seperti notifikasi bahwa channel ini nanti akan live streaming pada hari Juni, misalkan hari Selasa tanggal 2 Juni gitu. Misalkan di sini saya akan nonaktifkan, kemudian upload custom thumbnail. Itu berfungsi untuk kalau teman-teman mau mengupload foto sebagai thumbnail teman-teman atau foto pembuka gitu ya, misalkan gitu.
Terus nih audience, yes it's made for kids, no it's not. Saya centang no it's not. Kalau teman-teman punya konten yang kira-kira layak diterima oleh anak-anak, maka bisa centang yang option yes gitu. Ya, ini juga hack restriction, ini advance. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk di like video ini jika teman-teman kalian suka, dan teman-teman bisa subscribe jika memang channel ini bermanfaat bagi teman-teman, menambah informasi teman-teman. Like dan subscribe teman-teman akan berarti bagi saya, memberikan semangat bagi saya untuk memberikan tutorial lebih banyak lagi. Oke, kita lanjut. Setelah kita men-setting semuanya, maka kita klik create stream. Maka YouTube akan memproses itu. Nah, oke. Lalu untuk ini kita akan mulai streamnya. Yang harus diperhatikan pertama adalah ini di bagian stream key ini dan settingan-settingan ini yang akan saya jelaskan. Jadi untuk stream key ini di copy, nanti ini di copy juga. Oke. Stream key ini berfungsi, stream key dan stream URL ini berfungsi supaya video kita meeting ini bisa terkoneksi atau terlive secara langsung di YouTube. Latensi ini seperti keterlambatan video, misalkan kalau kita pilih normal latensi maka keterlambatannya normal antara video conference yang kita terima itu dan yang kita siarkan itu keterlambatannya normal. Pasti akan ada keterlambatan 1-2 detik mungkin ya. Tapi kalau low latency maka YouTube akan meminimalisirkan keterlambatan itu. Begitu juga dengan yang ultra low latency. Oke, ultra low latency ini tidak support dengan 1440p dan 4K resolution. Jadi hanya sampai di Full HD mungkin. Jadi karena saya settingnya di Full HD, jadi tidak bermasalah pakai ultra low latency. Kemudian settingan-settingan ini diabaikan terlebih dahulu saja untuk dasarnya. Yang penting adalah ini stream key dan stream URL. Lalu apa fungsi stream key dan stream URL? Oke, di sini saya punya aplikasi OBS lagi yang kosong yang belum saya pakai. Lalu di sini teman-teman buka bagian setting ini di OBS-nya, buka bagian setting. Lalu akan keluar settingnya, lalu pergi ke bagian stream. Lalu service-nya ini kita ganti ke YouTube atau YouTube Gaming. Nah, atau kalau teman-teman mau custom stream juga bisa lewat Instagram, itu biasanya custom servernya sendiri, stream key-nya sendiri. Jadi karena ini ada pilihan YouTube, maka kita gunakan untuk yang YouTube. Lalu servernya pakai server yang primary, server yang ini, live 2 ini. Lalu stream key-nya ini kita copy. Ini kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Paste. Lalu kita apply dan kita oke. Oke, lalu untuk mengatur settingan videonya itu kita bisa pergi ke setting. Lalu ke bagian video. Nah, di sini ada base canvas resolution. Jadi canvas di sini ukurannya adalah 1920 kali 1080 dan outputnya juga saya buat sama saja supaya lebih gampang. Oke. Aspek resolusinya 16:9, kita apply dan kita oke. Lalu teman-teman juga perlu menambahkan input. Nah, bagaimana cara menambahkan input? Kita klik dulu di bagian scene ini. Biasanya sudah ada scene defaultnya, tapi saya akan menjelaskan dari awal. Kita mulai dari scene, kita tambahkan scene, add scene, lalu kita namakan misalkan ini webinar. Gitu. Oke, lalu kita add input di sini, add source, add input di sini. Kita pilih yang Windows Capture. Nah, Windows Capture, lalu kita oke. Lalu kita diarahkan Windows ini mau meng-capture yang mana? Apakah Firefox, kalkulator, Microsoft Edge dan sebagainya. Di sini
YouTube saya dan Meet saya tampilkan di Firefox, maka saya pilih Firefox. Oke, lalu kita oke lagi. Misalkan ini kurang besar, bisa kita besarkan. Sudah kita besarkan sampai segini, supaya bisa pas. Oke, misalkan segini ya. Oke, lalu kita kalau mau menambahkan musik gimana? Musik nanti bisa lewat audio input capture, bukan musik, berarti mikrofon atau suara-suara. Misalkan teman-teman berperan sebagai moderator, itu bisa ditampilkan di sini. Audio input capture. Lalu at F16 biasanya sudah ada mic atau aux. Nah, ini mic atau aux ini nanti akan terbaca di sini. Di sini saya akan remove supaya tidak bertabrakan dengan recording saya. Oke, yes. Di sini ada banyak pilihan. Ada teks juga. Misalkan kita mau menambahkan teks. Di sini kita tuliskan tes gitu. Fontnya juga bisa diganti sesuai keinginan teman-teman. Misalkan saya ganti dengan Archivo gini, text transform uppercase, lowercase gini juga bisa, standar lah. Di sini juga banyak pilihan lagi. Oke, kita klik OK dan ini kita bisa geser-geser ke sini misalnya. Bisa kita geser, kita tempatkan dimanapun teman-teman mau menempatkan teks itu. Oke, lalu yang berikutnya kita pastikan bahwa yang terrecord di sini atau yang tampil di sini adalah meeting kita. Ngeceknya lewat mana? Nah, kita buka ini meeting kita dan di sini harusnya tampil sesuai meeting kita. Lalu jika sudah, maka kita sudah pastikan segalanya siap. Kita start streaming. Kita klik. Ya, maka dia akan stream live in 4 detik, dropout frame-nya sekitar 13,5% dan ini adalah sinyalnya teman-teman. Kalau merah itu berarti buruk, kalau oranye lebih baik lagi, kuning lebih baik lagi, dan yang paling stabil hijau. Nah, untuk stream itu, untuk speed upload dan downloadnya, kalau untuk webinar, saya sarankan gunakan yang speed dan downloadnya 1:1. Jadi misalkan 20 Mbps banding 20 Mbps, atau kalau misalkan 20 Mbps banding 15 Mbps itu juga nggak apa-apa, asal di atas 10 Mbps. Jadi ketika speednya drop itu tidak terlalu nge-lag videonya. Jadi di sini kita sudah start streaming, lalu kita pergi ke channel YouTube kita. Seharusnya di sini sudah menerima stream dari kita. Excellent connection. Oke. Lalu ini kita go live. Looks like you are ready. Click here to start streaming. Kita go live. Kita akan going live dan you are live. Ini kita sudah live selama 16 detik. Bisa dicek di channel kita. Oke. Lalu bagaimana cara membagikan linknya? Nah, linknya ini kita share di sini. Nah, ini sudah ada linknya. Kita langsung copy saja. Lalu kita akan coba tes. Kita paste di tab baru. Nah, misalkan muncul seperti ini. YouTube is not saving enough video to maintain smooth streaming, viewer experience and buffering. Nah, itu kenapa? Karena kecepatan video atau kecepatan internet yang saya upload itu tidak sesuai dengan standar minimumnya YouTube. Jadi pasti akan buffering. Nah, ini kan buffering nih. Tapi sudah tampil. Ini sudah tampil dan sudah live. Karena ini kecepatannya 10 banding 2 Mbps, jadi agak mengacau. Live dan you are live. Oke. Lalu kemudian bagaimana untuk end stream? Nah, untuk mengakhiri streaming kita bisa pilih ini menu ini. Tadi di sini go live, sekarang kita pilih end stream. End stream. Are you sure ya? Kita end. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, ketika ini sudah akan ditampilkan stream finish, berapa yang ngeplay, berapa yang menonton, subscribernya bertambah berapa.
Jadi dalam live itu teman-teman bertambah berapa subscriber, durasinya berapa, total watch time-nya berapa, dan kita bisa edit di studio. Misalkan kita butuh editing atau kita sudah selesai. Lalu setelah itu baru kita hentikan untuk streaming di sini. Kita hentikan stop streaming. Oke. Nah, setelah ini berubah menjadi start streaming, maka streaming kita sudah berhenti dan kita bisa close program kita. Ya, jadi kira-kira begitu bagaimana cara live streaming untuk pemula yang semoga mudah dipahami. Untuk pertanyaan bisa disampaikan ke chat saya, chat komen, atau bisa DM di Instagram saya di adrian.krisnata. Bisa juga kunjungi website saya, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe dan like dan share video ini jika teman-teman memang bertambah informasinya, bagaimana cara live streaming, bagaimana cara untuk yang lain-lain untuk kesempatan berikutnya. Jadi kira-kira sekian dulu penjelasan saya bagaimana cara live streaming. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada live streaming berikutnya.